Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Dan Umdatul Ahkam ini ya kami pelajari di pondok. Ini isinya tuh ada sekitar 1000-an hadis. Dan kami gak sampai beres, ada sampai 100 hadis. Pokoknya awal tuh bab-bab sholat. Dan ingat tuh dulu tuh kami sampai ngapal nomor tahun wafat sahabat. Nomor tahun wafat sahabat, misalnya misalnya Ibnu Abbas wafatnya tahun berapa, Anas bin Malik wafatnya tahun berapa, itu diujiankan. Jadi saat kami masuk pondok tuh, itu semua buku bahasa Indonesia disita semua. Buku yang berbahasa Indonesia, baik itu keagamaan, apalagi novel. Buku keagamaan yang berbahasa Indonesia aja dilarang. Jangankan buku agama Indonesia, Quran terjemah disita. Gak boleh bawa Quran terjemah. Biar apa? Biar selama kita di pondok gak lihat bahasa Indonesia. Lihatnya bahasa apa, Bu? Bahasa Arab semua. Makanya kita tuh cepet-cepet bisa bahasa Arab. Paling telat itu 3 bulan udah lancar ngomong. Itu paling telat banget gitu. Dan saya selalu katakan ke santri saya, kenapa sih kita di pondok itu kok gampang banget ngomong bahasa Arab? Karena lingkungan. Bahkan kita pun, saya misalnya dengan Mas Fatih ini, kadang-kadang walaupun kita di sini sering nyeplos aja bahasa Arab. Gitu, sering nyeplos aja bahasa Arab karena memang kita tahu semua satu pondokan itu pasti bisa bahasa Arab semua. Nah, gitu. Jadi bahasa Arab itu semua bahasa itu kita bisa pelajari dengan mudah kalau punya apa? Lingkungan. Makanya dulu di Pare sana ada yang belajar bahasa Arab ke saya, itu orang Thailand, Bu. Orang Thailand ke Indonesia, dia belum pernah berbicara belajar bahasa Indonesia. Kok bisa nekat gitu? Iya, udah datang ke Indonesia insya Allah bisa. Makanya ibu kami dulu pernah jadi tenaga kerja di Saudi. Dan tenaga kerja itu di PT-nya itu belajar bahasa berapa lama, Bu? Cuma 2 minggu doang. 2 minggu berangkat ke Saudi bisa. Karena apa? Namanya lingkungan ya dipaksa. Gitu namanya bahasa. Nah, itu sekilas kita baca hadis dari Umdatul Ahkam. Al hadithul awal an Anas ibni Malik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat, Bu, sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang pelit adalah orang yang saat mendengar nama Rasulullah disebut terus tidak bersolawat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yastaftihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas bin Malik nih, Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar itu membuka sholat mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca hadis selanjutnya. Dan Umdatul Ahkam ini hadis-hadisnya ini sahih semua karena ini kumpulan hadis yang ada di Bukhari Muslim. Kumpulan hadis yang ada di mana, Bu? Bukhari Muslim. Dan Bukhari itu kalau kita tanya ulama, Bukhari itu keotentikannya bagaimana? Kata ulama tuh Kitabul Bukhari ashahhul kutubi ba'dal Quran. Kitab Al-Bukhari itu, kitab hadis Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Al-Quran itu kitab paling otentik, gak mungkin ada perubahan satu huruf pun. Dan setelah itu, setelah Al-Quran, kitab yang paling otentik adalah hadis Bukhari. Ini hadis dari hadis Bukhari. Kata Anas, aku sholat dengan Nabi, kemudian aku sholat dengan Abu Bakar, kemudian aku sholat dengan Utsman. Kalau di riwayat yang tadi aku sholat dengan Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Tapi di riwayat yang ini aku sholat di belakang Nabi,
Aku pernah sholat di belakang Abu Bakar dan aku sholat di belakang di belakang Utsman. Kemudian fakanu yastaftihuna bi alhamdulillah. Dan mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terus dilengkapi lagi penjelasannya oleh Anas bin Malik, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuh enggak berkata bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin, di awal pembacaan mereka. Itu hadis Bukhari, Bu. Nah, kalau kita nih berhenti di penjelasan ini, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu keluar, mungkin ini menganggap yang membaca bismillah ini salah. Betul, Bu? Betul. Nah, makanya kita bacain juga hadis yang lain. Kita bacain juga hadis yang lain. Selain ini, ada hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat siapa? Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini nama aslinya siapa, Pak? Nama aslinya itu Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Abbas itu nama bapaknya. Nah, Ibnu Abbas itu salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefakihan di dalam agama. Berikanlah kefakihan dia di dalam agama. Nah, anak-anak seperti ini nih, kita harus doakan. Dek, mau didoakan gak, Dek? Ada yang pakai baju biru, mau didoakan? Mau, Dek? Mau. Nah, kita doakan semuanya, mudah-mudahan adik-adik yang di sini soleh semua. Amin. Nah, Ibnu Abbas itu didoakan oleh siapa, Bu? Oleh Nabi. Nabi doanya mustajab, Bu? Mustajab. Doa Nabi itu untuk Ibnu Abbas, ya Allah, berikanlah dia kefakihan di dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir. Makanya sahabat kalau bertanya tentang ayat-ayat Allah nih, datangnya ke Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas apa kata-katanya? Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yaqta'u qira'atahu ayah-ayah. Rasulullah itu kalau sholat, beliau memotong bacaannya, jadi mengambil napas itu ayat satu dan satu ayat, satu ayat satu ayat. Terus Ibnu Abbas mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dan di sini Ibnu Abbas berkata Bismillah, kau berkata Bismillah. Jadi enggak satu napas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Enggak satu napas 4 ayat satu napas. Tapi kata Ibnu Abbas, Rasulullah tuh satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat, satu ayat, satu ayat. Makanya ada taraweh yang satu kali napas, satu kali Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya nggak jelas, masih ada, Bu, sampai sekarang? Kayaknya masih, atau nggak tahu. Itu tuh pertama viral tuh tahun berapa? Sekitar 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untung di Banjarnegara nggak ada yang kayak begitu ya, Bu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar. Dolin, amin. Untung di Banjarnegara mah gak ada ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita baca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus di dalam riwayat yang lain masih perkataan Ibnu Abbas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajharu bi Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah tuh dulu dia yajhar, berkata Bismillahirrahmanirrahim itu keras. Tuh, ini yang dipilih oleh Imam siapa, Bu? Imam Syafi'i. Nama aslinya Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i, Bu, kalau mau dilihat rihlahnya menuntut ilmu, itu menuntut ilmunya Imam Syafi'i di berapa negara? Di 4 negara. Imam Syafi'i menuntut ilmu di mana? Di 4 negara. Lahir di mana Imam Syafi'i? Lahirnya tuh di Gaza. Gaza itu mana? Filastin. Filastin itu bahasa Indonesianya apa? Palestina. Lahir di situ. Saat umur 2 tahun, ayahnya meninggal. Ibunya jadi janda. Kebayang ya, Bu, bagaimana ngurus anak 2 tahun tanpa seorang suami. Tuh, kebayangkan? Nah, ibu-ibu mungkin ada yang ngurus anak sendirian, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Nah, Imam Syafi'i itu
ayahnya meninggal saat umur 2 tahun. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya setelah meninggal suaminya? Ibunya, Bu, sengaja berangkat ke Mekah bersama Imam Syafi'i, pindah. Kok bisa sekarang janda dengan seorang anak 2 tahun pindah dari Gaza ke Makkah? Untuk apa? Supaya apa? Supaya Imam Syafi'i belajar ke para ulama yang di Mekah. Soalnya saat itu ibunya Imam Syafi'i berpikir, ini kalau Syafi'i terus-terusan di Palestina, ini di sini ulama masih sedikit. Di Mekah tuh banyak ulama. Supaya anakku bisa belajar agama dengan benar, aku pindah ke sana. Dan Bu, berapa jarak dari Palestina ke Mekah itu? 1.500-an kilometer. Pulau Jawa aja, panjang Pulau Jawa, dari ujung barat itu kota Cilegon di Banten, sampai ujung timur kota Banyuwangi di Jawa Timur, ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa tuh gak sampai 1.500 kilometer. Itu cuma 1.160 kilometer. Ujung Jawa sana, barat sampai ujung timur Jawa. Itu juga cuma 1.100. Dan kalau saya lihat di map, jarak tempuh motor tuh 1 hari 6 jam. Jarak tempuh motor. Itu Palestina ke Mekah lebih jauh. Janda dengan seorang anak 2 tahun berani demi apa? Supaya anaknya jadi alim. Jadi gak Imam Syafi'i alim, Bu? Jadi. Maka ibu-ibu coba berpikir gak, misalnya saya nih mau nyari tempat buat anak saya yang kira-kira di situ banyak ulamanya. Gitu. Karena kalau kita misalnya sekarang terlambat, kita tuh serasa terlambat banget buat belajar ngaji, apalagi kalau buat belajar bahasa Arab. Kalau buat belajar bahasa Arab, kita telat banget. Nih, kalau bapak-bapak sama ibu udah ngerasa telat, jangan sampai anak-anak bapak ibu sekalian telat. Jangan sampai. Oke, sekarang anak-anak telat, udah pada nikah, udah pada kerja. Jangan sampai bapak, cucu-cucu kita telat. Jangan sampai itu. Nah, dan bapak ibu nyantri itu gak perlu jadi ustadz sebenarnya. Orang yang mondok, orang yang nyantri gak perlu jadi ustadz. Toh nyatanya gak semuanya jadi ustadz kok. Banyak yang kerja juga. Teman-teman saya ada yang jadi pengusaha, ada. Gak semuanya jadi ustadz. Tapi kalau namanya udah mondok, kalau namanya udah belajar agama, jadi apapun insya Allah aman. Insya Allah aman. Mau kerja apapun, dia sudah punya filter. Tapi kalau gak belajar agama, kerja apapun bahaya, rentan. Tapi kalau sekarang udah nyantri, mau jadi apapun, insya Allah aman. Begitu ya Bu, itu Imam Syafi'i. Ibunya menyengaja ke Mekah biar Syafi'i saat itu bisa belajar. Beres di Mekah, ke Madinah. Beres ke Madinah, Imam Syafi'i sengaja meninggalkan ibunya, dan ibunya menyuruh, kamu sana nuntut ilmu yang banyak. Imam Syafi'i akhirnya pergi ke Yaman. Setelah Yaman, pergi ke Baghdad. Baghdad itu di Irak. Beres di Irak, akhirnya Imam Syafi'i nuntut ilmu ke Mesir. 5 negara, Bu, Imam Syafi'i. Ini pendapat bismillah yang keras ini dipilih oleh Imam Syafi'i. Kalau pendapat bismillah yang pelan, itu pendapat siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Dan Bu, Pak, gak ada ceritanya Imam Syafi'i, walaupun dia memilih bismillah keras, gak ada ceritanya Imam Syafi'i bilang yang bismillahnya pelan itu salah. Gak ada ceritanya. Imam Ahmad, walaupun bismillahnya pelan, tapi gak ada ceritanya Imam Ahmad bilang bahwa yang bismillah keras itu salah. Nah gitu. Saat kita membaca hadis tuh digabungkan, wah kita akhirnya bisa berlapang dada. Karena para ulama mengatakan apa? Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, luas wawasannya, maka dia akan lebih sedikit keingkarannya. Ingkarnya itu lebih sedikit. Makanya yang ingkar-ingkar ini rata-rata apa? Rata-rata itu gak ngaji justru. Rata-rata yang ingkar. Misalnya gak mau diimamin sama imam yang bismillahnya keras. Loh, memangnya bismillah itu harus pelan ya? Oh iya harus pelan.
Apa dalilnya? Oh, nggak tahu, yang penting harus pelan. Terus kebalikannya juga ada, Bu. Orang mau pengennya bismillah yang keras, terus diimamin yang bismillah yang pelan, nggak mau, bahkan ngulang lagi sholatnya. Terus saat ditanya, apa dalilnya bismillah itu harus keras? Nggak tahu, pokoknya harus bismillahnya keras. Nah gitu.